Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Dr. Jack yang saya hormati, serta para wisudawan, wisudawati, pembicara kami yang di sebelah saya hormati, wisudawan, wisudawati yang saya hormati. Terus terang saja, saya berdiri di sini itu karena IT. Saya tidak kenal dengan Dr. Jack, tetapi gara-gara IT akhirnya terjadi jalinan hubungan yang sangat erat. Itulah barangkali era persaingan atau era di globalisasi sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bangga jadi alumni mahasiswa IKIP Bandung tahun 83 baru masuk, karena saya tidak bisa kuliah S1 seperti Dr. Jack, tidak bisa. Saya ngambil diploma 3 saja dimarahi sama orang tua, karena adik saya 12, yang hidup 7. Saya anak pertama. Kamu yang sekolah cuma kamu sendiri, bagaimana dengan yang lain? Kan disuruh juga kuliahnya 1 tahun saja, kasihan adik-adikmu. Saya bilang, Bapak jangan khawatir, saya ini tidak akan membebani orang tua, sebab saya akan dapat beasiswa. Begitu. Alhamdulillah tahun kedua ya saya dapat beasiswa dan tidak membebani orang tua, walaupun beasiswanya juga bumerang, karena ditempatkan dimanapun harus siap. Begitu. Untung ditempatkannya di Bekasi, dekat dengan Jakarta, sehingga ketika saya berkarya luar biasa. Mungkin di semua guru se-Indonesia saya tidak arogansi, tapi mudah-mudahan ini benar. Satu-satunya guru yang membuat karya tulis sebanyak 80 jilid buku pelajaran yang diterbitkan berbagai penerbit, diantaranya oleh Grasindo atau Gramedia dan lain sebagainya. Di luar dugaan, kok bisa ya 80 jilid? Nggak sadar 80 jilid karya saya, SD, SMP, SMA, bahkan untuk perguruan tinggi, walaupun yang perguruan tingginya nggak laku karena saya guru SMA. Kebetulan di sini ada anak murid saya. Pak, saya anak WI katanya. Itu WI itu akal-akalan saya itu. Di Indonesia itu tidak ada sekolah WI. Hanya SMA Bonlap yang ada WI. WI itu wawasan internasional, karena saya mendatangkan orang-orang asing ke sekolah tersebut. Mana tadi ya anak saya? Lupa. Waktu itu orang asingnya siapa ya yang datang? Masih ingat nggak? Jawabnya banyak aja lah, karena banyak sekali orang bule yang datang ke sekolah beliau ini. Tapi bukan bule sembarang bule, bukan asal bule, bukan. Bule yang memiliki karya standar internasional. Diego Pergel dari Spanyol, yang mendatangkan adalah Pak Turidi yang bekerja di perusahaan asing yang sekarang jadi fotografi ini. Dia nggak ngerti bahasa Spanyol, tapi orang Spanyol yang mendapatkan penghargaan internasional datang ke sekolahan dan mengajar di sekolah, bukan mengajar fotografi, tapi bagaimana memasarkan karya fotografi itu biar masuk ke majalah yang go internasional. Apa jawab Diego Perge? Bilangnya ke saya itu malu ngajar di Indonesia itu, fotografinya lebih hebat daripada saya. Tapi saya bangganya apa? Karena orang Indonesia itu ternyata karyanya bagus, tapi bahasanya Tarsan. Karya sebagus apapun kalau dipublikasikan pakai bahasa Tarsan, yang nggak bisa nembus ke dunia internasional. Bapak dan Ibu, saya katakan seperti itu karena termasuk anak saya sendiri sudah jadi guru. Biasa Pak Jack juga bilang, Bapak ini kan kakak kelas saya, kok bilangnya Bapak. Di sekolah itu walaupun baru jadi guru bilangnya Bapak dan Ibu, karena memberi tauladan kepada anak. Nanti jangan bilang, Din, bisa begitu orang seni itu.
nggak boleh di sekolah itu Bapak Udin. Walaupun Pak Jack, saya ini kan adik kelas Bapak, nggak usah bilang Bapak, tapi saya kan biasa. Begitu juga adik-adik nanti di sekolah, walaupun di luar beda, harus bilang Bapak. Ini adalah identitas saya. Anak saya ada 2 dari seorang istri. Yang pertama adalah Rizky Adi Aditya, sarjana matematika, dan yang satunya lagi Ninda Isti aja, dia ada baru SMA kelas CI, tapi saya tidak mau karena kelas CI itu hanya 2 tahun. Jadi walaupun IQ-nya di atas rata-rata, harus oleh sekolahnya masuk CI, tapi saya katakan jangan. Ini pendidikan saya dari mulai SD, SMP, SPG 117 Subang, karena saya cita-cita jadi guru SD dulu, Pak Jack. Saya cita-citanya jadi guru SD. Sekali lagi, saya tidak pernah bermimpi bisa jadi doktor, itu belum pernah. Yang saya tahu doktor itu Kang Suntik dulu, begitu. Cita-cita saya itu hanya guru SD sudah cukup lah, makanya SPG. Profesor Dr. Udin Saud itu adalah pembina OSIS saya. Dia masih kenal saya sampai sekarang, alhamdulillah, karena saya aktif. Dan keaktifan itulah, berbahagialah bagi adik-adik yang sekarang ada di sini, yang aktif, lihat nanti. Ternyata mata kuliah di sekolah, mata kuliah di kampus-kampus itu yang sangat bermanfaat adalah aktivitas-aktivitas yang agresif di organisasi-organisasi itu yang membuat kita menjadi lain daripada yang lain. Maaf, yang tidak pernah aktif, masih ada nanti aktivitas di sekolah-sekolah atau di luar, terutama banyak masjid yang belum ada DKM-nya.